yang terus di hadapan nih. Haleluya Bapa di surga, terpujilah namamu Tuhan. Kami mau datang kepadamu ya Bapa, mengucap syukur karena kebaikan, kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan yang begitu indah dalam kehidupan kami. Bapa di surga, kami sangat bersyukur Tuhan, Engkau memberikan kami kesehatan yang baik pada hari ini Tuhan, sehingga kami ada upaya untuk datang ke gereja ini Tuhan, untuk sama-sama beribadah kepada Engkau Tuhan, khususnya pada hari ini, hari kemerdekaan negara kami tercinta Malaysia ya Bapa di surga. Tuhan Yesus, kami mau datang kepadamu Tuhan, kami mau serahkan diri kami masing-masing ke dalam tangan-Mu Tuhan. Ampuni segala pelanggaran kami, dosa-dosa kami di hadapan-Mu Engkau Tuhan, agar kami layak di hadapan-Mu ya Bapa di surga. Oh Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa khusus untuk negara kami Malaysia Tuhan, yang menyambut hari kemerdekaan yang ke-65 pada tahun ini Bapa di surga. Kami mau berdoa untuk negara kami, Engkau berkati negara ini Tuhan, supaya negara ini sentiasa aman dan makmur Tuhan, dan selesa bagi kami untuk mendiami Tuhan. Engkau jauhkan hal-hal yang tidak baik ya Tuhan, seperti persengketaan antara kaum ya Bapa di surga, dan biarlah kami saling menghormati Tuhan di antara satu dengan yang lain. Kami juga mau berdoa Tuhan khusus untuk kepimpinan negara kami Malaysia Tuhan, yang dipimpin oleh Ismail Sabri. Engkau berkati dia Tuhan, agar dia dapat memimpin negara ini Tuhan dengan baik, dengan adil Tuhan, tanpa mengira bangsa dan agama ya Bapa di surga. Oh Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa khususnya dalam keadaan politik di Malaysia ini Tuhan. Biarlah Engkau campur tangan ya Bapa di surga, supaya persengketaan politik Tuhan tidak akan mengganggu dalam mereka untuk mentadbir negara ini Tuhan. Biarlah pemimpin-pemimpin Tuhan mempunyai integriti ya Bapa di surga yang tinggi ya Bapa di surga, khusus untuk memerintah atau memajukan negara ini ya Tuhan Yesus. Oh Bapa di surga, kami juga mau berdoa Tuhan untuk keadaan politik Tuhan, supaya Tuhan memberkati Tuhan yang dapat mengawal ya Bapa di surga. Oh haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Bapa di surga untuk saudara jemaat kami yang tidak sempat hadir pada petang hari ini Tuhan. Tuhan, kami tidak tahu keberadaan mereka Tuhan. Bagi yang bekerja, Engkau berkati mereka Tuhan, berikan mereka kesehatan yang baik, supaya mereka selamat melakukan pekerjaan mereka Tuhan. Begitu juga dengan yang sakit, Kau beri kesembuhan Tuhan. Yang ada masalah, ada pergumulan Tuhan, Engkau yang memberikan mereka jalan keluar Tuhan dari segala permasalahan yang mereka hadapi. Oh Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa Bapa untuk anak-anak-Mu yang melayani pada petang hari ini Tuhan, yang bermain musik, yang memimpin pujian, yang membawa Pastor Rita yang akan membawa firman Tuhan. Engkau berkati mereka semua, berikan mereka kekuatan ya Tuhan, kebijaksanaan ya Bapa, agar melalui pelayanan mereka Tuhan, kami semua diberkati, dikuatkan dalam iman, percaya kami kepada Engkau. Tuhan Yesus, jika ada kuasa-kuasa iblis, kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa orang jahat yang mau mengganggu ibadah kami pada petang hari ini Tuhan, kami satu hati mau berdoa Tuhan, supaya semuanya dijauhkan daripada tempat ini, daripada ruangan ini Tuhan. Dan kami mau undang hanya kuasa Roh Kudus Tuhan yang ada di sini menaungi tempat ini Tuhan, agar kami bebas untuk memuji Engkau, menyembah Engkau pada petang hari ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami mau buka ibadah ini Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih Kanjeng Nulis, dipersilakan duduk. Oke, sekali lagi saya ucapkan selamat datang
dan selamat beribadah bagi sempena sambutan Hari Merdeka. Saya selaku sebagai pengurus pelaksana bagi sambutan pada tahun ini sangat mengucap syukur karena dalam tempo 2 tahun kita tidak jalankan secara fisikal ataupun bertemu di gereja ini. Tapi pada tahun ini dalam keadaan yang kita sudah endemik dan berada dalam keadaan yang agak terkendali, maka pada petang hari ini kita telah dapat jalankan sambutan Hari Merdeka secara sederhana. Dan tidak lupa juga untuk sebelum saya meneruskan pada tugas yang lain, dan saya tidak lupa, saya minta maaf semua atas ketidaksempurnaan dalam pelaksanaan. Tapi apapun yang kita jalankan pada petang hari ini, satu hal yang saya sangat rindu adalah kita dapat jalankan sambutan dengan secara beribadah. Dan itu yang dapat kita laksanakan pada petang hari ini, semuanya kena berkat Tuhan. Dan sebelum kita meneruskan kepada kesaksian, ruang kesaksian, saya jemput berarahkan bagi anak-anak dan juga tim pelayanan gereja untuk kita sama-sama mengibarkan bendera ataupun jalur gemilang. Dipersilakan. Dan siapa yang punya bendera boleh kibarkan bendera, dan diminta semua jemaat bangkit berdiri jika ada keselesaan untuk berdiri. Dan bagi yang akan memberikan kesaksian ataupun persembahan kebudayaan, sila bersedia, sebab selepas ini kami akan panggil atau bagi ruang untuk siapa yang akan menyampaikan ataupun mempersembahkan persembahan secara kebudayaan. Shalom semua. Shalom. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Dan hari ini adalah 31 Agustus, yaitu hari kemerdekaan negara yang kita cintai, yaitu negara Malaysia. Kita bersyukur kita dipertemukan hari ini dari berbagai suku dan bangsa. Amin. Dan itu ada tujuan bagi kita, di mana kita memuliakan nama Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus. Haleluya. Baik, sebelum kita melakukan ibadah kita nyanyikan bersama-sama lagu patriotik ya, yaitu 31 Agustus. Haleluya. Kita bersama-sama melambai-lambaikan kita punya bendera. Yang ada bendera boleh lambaikan. Kalau tak ada, tangan pun boleh ya. Oke. Mari kita bersama-sama.
kita semua lakukan merdeka, merdeka sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Merdeka, merdeka, merdeka. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Mari kita masuk dalam pujian penyembahan kita. Kita terus fokuskan hati kita, pikiran kita. Kita datang kepada Tuhan. Kita memuji dan memuliakan nama Dia. Haleluya. Terima kasih. Besar dan ajaiblah karya-Mu. Benar ya Tuhan. Adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Sekali lagi semua jemaat Tuhan. Besar dan ajaiblah karya-Mu. Adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Semua layaklah
namamu ditinggikan, namamu dimuliakan. Haleluya, haleluya, amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Lebih keras lagi. Yes. Oke. Kalau saya katakan Allah, Allahku, maka semua jemaat katakan dahsyat. Allahku dahsyat. Allahku dahsyat. Yang terakhir, dahsyat, dahsyat, dahsyat. Boleh? Baik. Allahku Dahsyat, Allahku dahsyat, Allahku dahsyat, dahsyat, dahsyat. Haleluya. Oke. Dari utara ke selatan. Dari utara ke selatan, terdengarku nyanyi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung tinggi. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Haleluya. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Haleluya. Haleluya. Allah kita sangat dahsyat. Amin. Haleluya. Kita dipilih dari segala bangsa, daripada Sabah, Sarawak, dan bahkan dari Indonesia juga, dan berbagai suku, ya. Kita dipilih dan dipertemukan di tempat ini dengan satu tujuan, yaitu mengumpulkan orang-orang yang percaya supaya semua kita sama-sama diselamatkan. Haleluya. Mari kita terus memuji Tuhan. Dari Tuhan
persembahan ini. Baik, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu, kemurahan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Engkau melimpahkan kami berkat-berkat berkelimpahan, di mana Engkau memberikan kami Tuhan kesehatan, kekuatan dan perlindungan. Itu adalah kami rasakan karena kasih-Mu Tuhan bagi kami ya Bapa. Tuhan, sebentar kami akan memberikan uang persembahan kami Tuhan. Tuhan, Engkau berkati semua jemaat yang sempat memberi pada petang hari ini, baik yang tidak sempat juga Engkau berkati Bapa. Mungkin mereka juga ada yang bekerja, Tuhan Engkau berkati mereka di mana saja mereka berada. Dan kiranya Tuhan Engkau memberkati hamba-Mu yang dipercayakan untuk mengelola keuangan ini Tuhan. Biarlah keuangan ini Tuhan dapat digunakan untuk pelayanan SIB Mentakap dan juga menambah kerajaan Tuhan Yesus. Dan biarlah semuanya ini Tuhan kami serahkan hanya di dalam dan atas nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya. Kita memberikan persembahan kita sambil kita menyanyikan pujian kita, bukan bangkit. Haleluya. Cuma menapi firman-Nya.
kemerdekaan itu. Haleluya, semua kita all out hari ini. Baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita terus menyembah Tuhan. Kita nyatakan bahwa Malaysia bagi kemuliaan Tuhan. Haleluya Yesus. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negaraku. Sekali lagi jemaat Tuhan. Haleluya. Yesuslah Tuhan yang layak
Tuhan, kesehatan dan juga kekuatan ya Bapak. Dan ini semua karena kebaikan dan kemurahan-Mu Bapak. Kami mengucap syukur Tuhan. Inilah pujian penyembahan kami Tuhan. Kami nyanyikan ini sebagai ucapan syukur kami Tuhan atas kasih ya Bapak. Dan biarlah kiranya pujian penyembahan kami ini Tuhan berbau harum di hadapan-Mu. Engkaulah Bapa, Engkau Tuhan yang kami tinggikan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Biarlah Malaysia penuh kedamaian. Biarlah Malaysia penuh kesejahteraan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Ini doa kami Tuhan untuk bangsa kami. Terpujilah nama-Mu hanya di dalam dan atas nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa, haleluya. Saya jemput hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman-Nya untuk bawa kita dalam doa. Terima kasih Bapa di surga. Kalau kami ada pada hari ini Tuhan, oleh karena shalom daripada Tuhan yang menguasai kami. Terima kasih Tuhan karena shalom untuk negara kami Malaysia. Dan kami yakin dan percaya, dan kami tahu bahwa bukan saja negara kami yang mengalami shalom Tuhan, tapi hati kami, keluarga kami Tuhan. Karena di mana ada shalom, di situ ada kemenangan. Di mana ada shalom Tuhan, di situ ada kemerdekaan Bapa di surga. Pada hari ini Tuhan, kami mau belajar firman-Mu. Kami terus mengundang supaya Roh Kudus-Mu akan memimpin kami, menyertai kami Tuhan. Kami mengizinkan Roh Kudus-Mu akan melayani kami Tuhan pada hari ini. Tuhan Bapa di surga, segala kuasa-kuasa yang jahat kami ikat, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini Tuhan, kami mau beribadah, kami mau merayakan kemerdekaan dengan kemerdekaan daripada-Mu Tuhan, bebas daripada gangguan. Karena semuanya sudah dikalahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, terpuji dan termulia nama-Mu. Mari Tuhan berbicara buat kami melalui firman Tuhan yang kami akan belajar pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita bagi tepukan tangan untuk terima kasih untuk tim pujian penyembahan yang sudah melayani kita pada hari ini dengan penuh kemerdekaan. Amin. Selamat menyambut hari kemerdekaan. Untuk memulaikan, pada pertama sekali saya mengucap terima kasih kepada pimpinan gereja Isabi Mantakap karena menjemput saya untuk melayani firman Tuhan pada hari ini. Saya percaya bahwa kalau kita pada hari ini itu adalah oleh karena kuasa daripada kemerdekaan di mana Yesus Kristus sendiri yang memerdekakan kita. Amin. Sebelum saya melanjutkan firman Tuhan pada pagi ini, pada petang ini, saya ada 2 kuis dan saya sediakan hadiah. Saya tidak beritahu hadiah, nanti saya akan beritahu apabila soalan saya ini dijawab. Pada hari ini 31 hari bulan Agustus, kita menyambut hari kemerdekaan. Untuk Malaysia, nanti saya akan menjelaskan seterusnya, dan juga kita menyambut hari kemerdekaan untuk negara Indonesia 17 hari bulan Agustus. Selamat Hari Merdeka untuk kita orang Malaysia dan juga untuk untuk negara Indonesia. Untuk melanjutkan, sebelum saya membawa kita belajar firman Tuhan, saya ada kuis. Dan kalau kita dapat menjawab ini, sila angkat tangan. Tidak kira sekolah minggu, orang muda, kita yang dewasa, saya persilakan untuk menjawab. Pertanyaan yang pertama, nanti angkat tangan dan maju ke depan. Pertanyaan yang pertama, siapa cepat angkat tangan, siapa cepat angkat tangan, dia yang akan maju ke depan. Pertanyaan saya yang pertama, 1 pertanyaan 3 soalan. Pertanyaan yang pertama,
Nyatakan tarik bulan dan tahun Malaysia merdeka. Dan tahun ini Malaysia merdeka yang keberapa? Yang keberapa tahun? Oke, soalan kedua. Ketiga, apa tema kemerdekaan, sambutan kemerdekaan Malaysia pada tahun ini? Oke, ada yang boleh angkat tangan, angkat tangan. Kalau boleh angkat tangan. Oke, nyatakan tahun bulan, tarik hari, bulan dan tahun Malaysia merdeka. Kedua, tahun ini negara Malaysia merdeka sudah yang keberapa? Dan ketiga, apa tema sambutan Hari Merdeka tahun ini? Jangan tengok handphone. Nanti dapat jawaban nanti semua. Dia tidak cukup. Ada yang boleh jawab, angkat tangan. Ada tadi. Oke, jangan tengok handphone. Nah, yang kedua, Indonesia. Nyatakan tarik bulan dan tahun negara Indonesia, Republik Indonesia meraihkan kemerdekaan, dan siapa yang menjajah ini negara Indonesia? Tukar sedikit soalannya. Siapa yang menjajah negara Indonesia? Dan ketiga, apa tema sambutan kemerdekaan negara Indonesia pada tahun ini? Yang boleh angkat tangan, boleh angkat tangan. Saya boleh angkat tangan. Ibu Lili. Coba sini, Bu. Indonesia. Tepuk tangan. Semangat Indonesia ini, semangat merdeka. Tepuk tangan lebih. Keras lagi. Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, dan ini adalah hari kemerdekaan di tahun yang ke-77. Betul. Menjajah ada Belanda, ada Jepun lah. Terus tema dia pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Amin. Oke, ada yang betul, tepat dan padat. Betul. Negara Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945. Dia dijajah oleh ada Jepun, ada Belanda, ada Portugal. Dan tema dia adalah pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Dan tahun ini negara Indonesia meraihkan kemerdekaan yang ke-77 tahun. Dan presiden yang berperanan untuk membawa negara Indonesia kepada kemerdekaan adalah Presiden Soekarno. Betul? Tepuk tangan untuk negara Indonesia. Semangat Indonesia. Oke, Malaysia. Bagaimana dengan Malaysia? Ada? Oke. Boleh maju ke depan? Oke. Tepuk tangan semangat lagi. Malaysia dapat kemerdekaan pada tahun pada bulan 31 pada hari bulan 31 bulan 8 1957. And then Malaysia sambut pada tahun ini tahun ke-65. Dan tema dia Rakyat Malaysia Hidup Bersama. Oke, bolehlah tepuk tangan. Sebab dia cakap hidup bersama, tema dia adalah keluarga Malaysia teguh bersama. Ingat itu, teguh bersama. Jadi sebelum hari ini kami sudah kibarkan bendera di rumah kami, dan ada kawan saya datang, kau ini hati patriotik. Saya cakap mestilah, ini mesti ada semangat. Oke, terima kasih karena yang sudah. Dan Malaysia dijajah oleh orang Jepun, dan juga ya itulah itu. Oke, kita terima kasih karena sudah menjawab pada hari ini.
satu, saya bukan orang sejarah, tapi bolehlah sikit-sikit. Oke, pada hari ini saya membawa kita belajar firman Tuhan dalam Keluaran pasal 3 ayat 12 hingga 13. Keluaran pasal 3 ayat 12 dan 13. Saya akan baca dalam terjemahan Alkitab bahasa Melayu. Allah berfirman, "Aku akan menyertai engkau apabila engkau telah membawa orang Israel keluar dari Mesir. Kamu akan beribadat kepadaku di gunung ini. Itulah buktinya bahwa Allah telah mengutus engkau." Tetapi Musa berkata, "Jika aku menemui orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyang kamu telah mengutus saya kepada kamu, mereka akan bertanya, siapakah namanya? Apakah yang harus aku katakan kepada mereka?" Allah berfirman kepada Musa, ayat 14, "Aku adalah aku. Inilah yang mesti engkau katakan kepada mereka. Dia yang akan menyebut diriku aku sudah mengutus saya kepada kamu." Terima kasih Tuhan karena kami sudah belajar firman-Mu. Pada petang ini kami sudah membaca dan kami dapat melihat bagaimana Tuhan mempercayakan Musa untuk membawa umat Israel daripada tawanan di Mesir dan keluar daripada tawanan, dan mereka merdeka daripada jajahan, dan juga mereka menuju ke tanah Kanaan. Mari Tuhan, pada hari ini Engkau terus berbicara dengan kami supaya kami dapat mengerti bagaimana Tuhan campur tangan dalam kemerdekaan yang dialami, pembebasan yang dialami oleh umat Israel. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kalau kita melihat dalam pembacaan ini, sebenarnya saya akan ambil daripada ayat 1 sehinggalah ayat yang ke-22. Namun saya tidak akan membaca keseluruhan. Saya hanya akan sebut ayat, dan saya harap setelah ibadah ini selesai, kita akan membaca, saya minta kita membaca semua bagaimana Tuhan memanggil Musa untuk sebagai watak utama di dalam membawa umat Israel daripada pembebasan daripada jajahan di Mesir. Kalau kita lihat, negara Malaysia dijajah oleh orang asing di tanah sendiri, di negara kita sendiri. Betul? Dengan kata lain, negara Malaysia dijajah oleh orang asing di rumah sendiri, di tempat kita sendiri, di tanah kelahiran kita sendiri, dan kita dijajah. Orang Indonesia juga, penduduk Indonesia dijajah oleh orang asing di tanah sendiri, di negara sendiri. Waktu saya berpikir, waktu saya merenung hal ini, saya merasa pelik. Di tanah sendiri tapi dijajah oleh orang luar. Tetapi kalau kita lihat orang Israel, mereka dijajah di negara orang, yaitu di negara Mesir. Jadi kita dapat melihat hal ini. Saya akan membawa kita serba sedikit mengenai hal ini dan bagaimana kita terapkan di dalam kerohanian kita. Nah, sebelum saya lanjutkan firman Tuhan pada hari ini, tadi ada diberitahu oleh Deacon Nulis bahwa saya bersyukur karena setelah setahun lebih akhirnya kami sekeluarga dapat merencanakan untuk buat satu pertemuan keluarga di sebelah saya dan keluarga di sebelah suami. Karena 1 tahun yang lebih kami tidak pernah ada pertemuan keluarga, bahkan mereka tidak pernah menziarahi kuburan mendiang suami saya. Dan hari ini kami tetapkan, dan kami akan, karena suami saya dikebumikan secara jasmani, tidak ada perupa kata orang yang teratur acara itu. Jadi oleh itu kami buat suatu pertemuan family gathering kami pada hari Sabtu ini, dan keluarga daripada Sarawak dan adik-beradik saya datang. Saya punya abang yang tertua, kakak yang tertua, dan adik saya, karena kami tidak ada orang tua sudah untuk acara ini, karena kami akan ada satu acara
sebelum pemasangan tiles itu dilakukan pada hari Sabtu ini. Kalau kamu dapat datang, kami ada ibadah secara khusus di Gereja ISAIB Ceras pada hari Sabtu, mulai daripada yang pagi itu jam 9 hingga jam 10 di tanah perkuburan Semenyi, sebelum kontraktor membuat memasang tiles itu. Dan selepas itu tengah hari kita ada acara di gereja pada jam 12 sampai jam 1:30 makan bersama, dan selepas itu ibadah. Ini adalah anjuran kami punya keluarga besar. Jadi oleh karena ISAIB Mantakap salah satu keluarga saya di Mantakap, sesiapa yang datang boleh datang di gereja itu, Gereja ISAIB Ceras. Oke, itu makluman, doakan supaya acara ini berjalan dengan baik. Karena saya seorang di Semenanjung mengurus hal ini dan keluarga saya datang. Sebenarnya saya baru balik dari Eput untuk ambil mereka, tapi saya bersyukur karena Tuhan bagi kekuatan kan untuk pergi ke Eput 3 jam balik lagi begitu. Karena mereka punya flight 5:30 pagi sampai di KLIA jam 8 pagi. Haleluya. Kita kembali kepada hal ini, firman Tuhan yang saya baca tadi. Kalau kita melihat dalam bahagian ini di mana Allah sendiri yang mengatakan bahwa apabila engkau telah membawa orang Israel keluar daripada Mesir. Oleh kita lihat bahwa Tuhanlah yang memilih Musa dengan rasa tidak berdaya, tidak kemampuan Musa. Tuhanlah yang memilih Musa untuk membawa pembebasan kepada umat Israel. Kalau negara Malaysia yang membawa, yang disebut Bapak Kemerdekaan adalah Tunku Abdul Rahman. Oke, kalau kita lihat yang melaungkan merdeka, merdeka. Dan kalau Indonesia yang membawa itu Bapak Kemerdekaan adalah Presiden Soekarno. Tapi kalau kita lihat dalam Alkitab Perjanjian Lama, di mana Tuhan memakai Musa, memanggil Musa dengan ketidakberdayaan dia, ketidakmampuan dia, tetapi Tuhan memilih Musa untuk membawa umat Israel daripada dibebaskan daripada jajahan tawanan. Dan kalau kita lihat di dalam Perjanjian Baru, pribadi yang membawa kemenangan kita daripada dosa adalah Yesus Kristus. Amin. Kalau kita ada pada hari ini, oleh karena ada orang yang berkorban, sehingga kita meraih kemerdekaan di dalam Tuhan Yesus Kristus sendiri. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Yesus Kristus sendiri adalah watak yang utama, pribadi yang utama, yang memberi hidup dia. Tidak ada kemerdekaan tanpa pengorbanan, tidak ada kemerdekaan. Amin. Yesus Kristus sendiri mengorbankan hidup dia sehingga kita ini yang tidak berarti menjadi berarti. Amin. Hari ini saya akan membawa firman Tuhan yang bertajuk rencana pembebasan. Kenapa saya tidak ambil tema kemerdekaan? Itu perkataan itu biasalah. Pembebasan. Kalau kita di mana ada pembebasan berlaku, di situ ada kemenangan. Amin. Kalau kita lihat tema firman Tuhan, tema sambutan kemerdekaan pada tahun ini adalah keluarga Malaysia teguh bersama. Saya percaya bahwa kalau kita teguh memerangi rasuah, teguh bersama memerangi rasuah, kita akan merdeka daripada rasuah. Amin. Kalau Indonesia pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Dan kita juga mau pinjam tema itu supaya negara kita ini pulih lebih cepat daripada virus COVID. Amin. Pulih lebih cepat daripada trauma-trauma. Pulih lebih cepat daripada keselisahan kita yang kita suka mungkin sudah biasa beribadah di rumah. Kita mungkin merasa bahwa dan bangkit lebih kuat. Jadi kita lebih cepat lagi, kita akan lebih kuat lagi. Melihat kepada firman Tuhan, pembebasan orang Israel daripada Mesir. Orang Israel ini ditawan, dijajah di negara asing. Bagaimana mungkin mereka daripada negara mereka sendiri dan dijajah sehingga sampai di Mesir dan mereka ditawan selama 70 tahun.
Orang Israel berada di Mesir, dijajah di Mesir selama 70 tahun. Nah, ini main angka. Saya pun bukan jenis yang angka tulis baru saya ingat. Karena orang yang mitik-mitik dia akan ingat itu. 70 tahun. Dan bukan mudah mereka di Mesir itu selama 70 tahun. Kalau mungkin generasi pertama sudah meninggal, generasi kedua dan ketiga, mungkin ada yang sudah jadi datuk, nenek, sudah selesai tinggal di sana. Sehingga pada waktu Tuhan membawa umat Israel keluar daripada Mesir, umat Israel mengatakan demikian, kenapa engkau bawa kami keluar? Apakah engkau mau kami mati di tengah jalan? Karena umat Israel terkenal dengan orang yang tegar tengkuk. Kalau dalam bahasa Indonesia, Alkitab bahasa Indonesia, tegar tengkuk, keras kepala kata bahasa Melayu, alias sama saja. Dan juga mereka orang yang degil. Tetapi Tuhan yang membebaskan mereka adalah Tuhan yang sanggup. Amin. Tuhan kita adalah Tuhan yang sanggup. Pada hari ini, kalau Yesus Kristus, kalau Tuhan digunakan, Musa digunakan oleh Tuhan, Tuhan juga mau menggunakan kita pada hari ini untuk membawa pembebasan. Amin. Apa yang membelenggu hidup kita, apa yang menawan hidup kita selama ini, ingat bahwa kalau Tuhan menggunakan Musa, Tuhan juga boleh menggunakan dan Dia mau menggunakan kita. Amin. Apa yang membelenggu kita, karakter kita, kebiasaan kita yang tanpa kita sadar, yang mungkin kita merasa bahwa itu biasa-biasa saja, tapi pada hari ini, apakah benar ada shalom di dalam hati kita? Amin. Karena di mana ada shalom, di situ ada pembebasan. Di mana ada pembebasan, di situ ada kemenangan. Amin. Bagi tepukan tangan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, rencana pembebasan kepada umat Israel daripada jajahan Mesir tidaklah mudah, dan mereka sudah merasa nyaman sekali. Apa yang dilakukan oleh Allah untuk membebaskan orang yang tegar tengkuk? Apa yang Allah lakukan untuk membebaskan orang yang degil, keras hati? Kalau kita melihat di dalam beberapa ayat firman Tuhan, tidak ada yang dikatakan bahwa umat Israel ini senang diurus. Tetapi kenapa mereka mengalami pembebasan? Karena ada orang yang sanggup berkorban untuk diguna oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan untuk menuntun dan memimpin umat Israel sehingga mereka mengalami pembebasan daripada jajahan di Mesir. Jemaat Tuhan yang saya kasih sekalian, apa yang Allah lakukan untuk membebaskan umat Israel? Yang pertama dalam ayat 1 hingga 6 dalam pasal 3, Allah memperlihatkan dirinya dan menyatakan dirinya kepada Musa. Yang pertama sekali yang Tuhan lakukan, di mana Dia sendiri menampakkan diri, menyatakan diri, memperlihatkan diri kepada pribadi yang Ia pakai. Amin. Pada hari ini kita melihat, kalau kita mau supaya mengalami sesuatu pembebasan, izinkan Tuhan untuk menampakkan di dalam diri kita secara pribadi pada hari ini. Amin. Karena Allah sendirilah yang menampakkan, menyatakan dirinya kepada Musa. Kalau kita melihat ayat yang seterusnya, bagaimana Allah memanggil Musa. Musa mengatakan bahwa saya tidak pandai berkata-kata, saya ini penakut. Kalau dia katakan saya tidak pandai berkata-kata, memang tidak pandailah itu kan. Tetapi kita lihat bagaimana akhirnya Musa dapat memimpin satu bangsa yang besar sehingga mereka mengalami pembebasan daripada jajahan di tanah Mesir. Oleh itu pada hari ini, siapapun kita merasa keterbatasan kita, tetapi izinkan Tuhan untuk menampakkan diri di dalam pribadi kita. Dan saya percaya, saudara dan saya, kita akan dipakai untuk membawa pembebasan di dalam diri kita sendiri, keluarga kita. Apa yang membelenggu keluarga kita? Apa yang menjajah hidup kita? Apa yang menjajah keluarga kita sehingga tidak mengalami penerobosan di dalam Tuhan?
pada hari ini, mari kita datang di hadapan Tuhan. Kalau Musa dipakai oleh Tuhan, dia seorang pribadi seperti kita, tetapi dapat membawa pembebasan, dapat memimpin bangsa yang besar, oleh karena dia mengalami Tuhan secara pribadi. Amin. Pada hari ini, apakah saudara dan saya rindu supaya mengalami pertemuan dengan Tuhan secara pribadi? Apakah saudara dan saya, kita rindu mengalami Tuhan di dalam pelayanan kita? Saya pernah berada di dalam titik yang terendah di dalam pelayanan. Pada waktu saya menangis, saya sempat meluah, saya sempat curhat. Pada waktu saya curhat kepada kelompok sel saya, Roh Tuhan berbicara saya setelah beberapa lama kemudian. Dia katakan begini, yang membuat engkau menangis oleh karena emosimu tersentuh. Yang membuat engkau menangis oleh karena egomu yang perlu engkau turunkan. Pada waktu Tuhan berbicara begitu dalam hati saya mengatakan dan saya mulai berdoa, Tuhan perluaskan kemahku. Lord, extend my border. Itu adalah doa Yabes. Tuhan perluaskan kemahku. Artinya bahwa saya akan terus bangkit. Saya akan terus moving forward. Tuhan, apa yang membantu saya di dalam pelayanan ini adalah oleh karena rasa menangis. Kasihan diri sendiri. Dan akhirnya saya katakan, yes Lord, I'm moving forward. Kalau kita belajar untuk moving forward, berarti kita akan menang daripada emosi-emosi kita yang kasihan diri sendiri. Amin. Ini masanya, pada tahun ini kita merayakan kemerdekaan. Berhentilah kita untuk kasihan diri sendiri. Pada waktu kita difitnah, pada waktu kita diperkatakan yang tidak baik, berhenti untuk kasihan diri sendiri. Kasihan juga saya ini, waktu saya susah tiada peduli. Waktu saya ada keadaan begini, orang tak peduli. Saudara dan saudari yang saya kasih dalam Tuhan, kalau kita mengalami penampakan Tuhan secara pribadi, kita akan mulai berdoa, Tuhan perluaskan kemahmu dalam keluargaku. Mungkin anak-anak kita belum sungguh-sungguh dipulihkan oleh Tuhan. Mungkin ibu bapak kita belum sungguh-sungguh dipulihkan oleh Tuhan. Belum mengalami kemerdekaan di dalam rohani. Pada hari ini, sempena kemerdekaan pada hari ini, izinkan Tuhan memerdekakan hidup kita dan keluarga kita. Amin. Izinkan Tuhan untuk memerdekakan pelayanan kita dalam gereja, apapun posisi kita, rebana kita. Kalau saya sendiri, saya main rebana, kalau ikut hati, saya pikir 2 kali. Saya beritahu dengan Sis Joyce, dengan Sis Limo, saya mau pilih mana tim yang macam saya punya Peter. Tapi tetap moving forward. Silap itu perkara biasa, kan? Betul? Ibu-ibu yang penuh semangat pada hari ini, biar kita punya Peter kalah, tapi jangan kalah semangat. Amin. Yang kedua, pada waktu Allah menampakkan kepada Musa, Allah menekankan bahwa dia katakan bahwa Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub adalah Allah yang akan memanggil engkau untuk membawa pembebasan umat Israel daripada jajahan Mesir. Sebagaimana ia menyertai dan melindungi dan menolong Abraham, begitu juga saya akan menyertai engkau. Karena Abraham adalah bapa segala bangsa, kan? Yang kedua, Allah setia menyertai umatnya, ayat 7 hingga 9. Waktu umatnya susah, waktu umat Israel degil, waktu umat Israel tidak setia dan meninggalkan Tuhan, Tuhan tetap setia. Oleh itu rencana Allah adalah rencana pembebasan kepada umat Israel yang mengeluarkan mereka. Berapa tahun mereka daripada berjalan daripada Mesir pergi ke tanah Kanaan? Berapa tahun? Berapa tahun? 40. Itu sudah jadi mama sudah itu kan, kalau 40 tahun. Bahkan mungkin kalau awal kali sudah jadi nenek. Bayangkan Musa memimpin mereka bukan 1 tahun, 2 tahun, tapi 40 tahun. Dan bukan satu tempo yang pendek, tetapi
Tuhan setia. Tuhan setia menyertai umatnya. Sehingga 40 tahun itu sebenarnya kalau mengikut firman Tuhan bukan terlalu lama lah mereka itu perjalanan. Tapi oleh karena sikap mereka, maka mereka pusing-pusing sehingga jadi 40 tahun. Karena Tuhan mau membentuk sikap hati umat Israel. Amin. Pada hari ini, kalau ada sesuatu yang berlaku dalam hidup kita, jangan pikir itu musibah. Jangan pikir itu yang membuat kita, oh saya memang ini pembawa malang. Jangan kita katakan, oh saya pembawa malang, apakah saya ini pembawa malang? Tetapi ada maksud Tuhan untuk membuat kita dipusing-pusing, karena Tuhan membentuk kita menjadi pribadi yang lebih kuat lagi. Amin. Setiap yang kita lalui, jangan kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Jangan kita cepat untuk respon kepada sesuatu, walaupun kita sebenarnya ada poin untuk membenarkan diri. Karena Tuhan tahu apa yang berlaku. Dia Allah yang senantiasa memperhatikan dan mendengar seruan setiap umatnya. Di dalam Mazmur 121 ayat 3 mengatakan bahwa Dia adalah penjaga yang tidak pernah tertidur dan terlelap. Dia itu adalah Allah. Dia adalah penjaga kita yang tidak pernah tertidur memperhatikan kita. Amin. Yang tidak pernah terlelap memperhatikan kita. Waktu kita dalam keadaan titik manapun dalam hidup kita, ingat bahwa Tuhan setia menyertai kita. Amin. Yang ketiga, rencana pembebasan kepada umat Israel, Allah memegang dan memiliki otoriti ke atas hidup manusia. Ayat 10 hingga ayat 22, Allah berkuasa mutlak. Karena Dia akan mengatakan bahwa aku sendirilah yang akan memimpin kamu. Berarti Tuhan ada kuasa di tangan Tuhan. Authority ada di tangan Tuhan untuk memegang dan memiliki kehidupan kita. Amin. Oleh itu, jangan takut dan ragu untuk mempercayakan seluruh hidup kita di hadapan Tuhan. Amin. Apapun keadaan kita, jangan takut untuk mempercayakan hidup kita di hadapan Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa pada mulanya Musa berusaha menghindari daripada panggilan Tuhan, memanggil Tuhan. Tapi pada waktu Tuhan mengatakan bahwa aku sendiri, nah itu janji Dia. Dan ternyata pada waktu Musa belajar untuk taat, maka Musa mengalami penyertaan Tuhan. Di dalam keterbatasan Musa, dia mengalami penyertaan Tuhan. Di dalam keterbatasan Musa, dia melihat bagaimana kuasa dan mukjizat Tuhan berlaku, menuntut, menggunakan dia, memakai dia untuk memimpin bangsa ini. Oleh itu Allah sanggup membebaskan umat Israel dengan caranya sendiri. Pada hari ini Allah juga sanggup. Allah juga adalah authority di dalam hidup kita, di dalam keluarga kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam lingkungan kita, di dalam pelayanan kita, di dalam gereja kita. Haleluya. Musa adalah pribadi yang membawa umat Israel. Pada waktu Musa melihat bagaimana Tuhan memperlihatkan kepada dia, memperlihatkan kepadanya di mana Allah menyatakan dirinya melalui peristiwa semak duri yang menyala, ayat 1 hingga ayat 6, tetapi ada api tapi tidak dimakan oleh api. Dan Musa sendiri melihat bagaimana Tuhan berkuasa dan bertindak. Nah, pada hari ini kita mau merayakan hari kemerdekaan. Negara kita sudah merdeka 65 tahun yang lalu. Tapi sebenarnya kalau mengikut sejarah, kalau Malaysia ini termasuk Sabah dan Sarawak, kita baru merdeka 59 tahun. Karena Sabah dan Sarawak
dia kemudian bergabung dengan Malaysia. Yang merdeka pada 31 hari bulan Agustus 1957 adalah Malaya. Malaya ini semenanjung yang kita duduk sekarang. 16 hari bulan September baru Sabah bergabung, dan itu sebab dia ada hari Malaysia. Jadi saya melihat ada satu postingan dalam ada satu grup yang saya baca, dia cakap Sabah merdeka 31 hari bulan Agustus. Kita buat itu doa Sabah merdeka. Jadi sebenarnya kalau Sabah ini join ini pada 16 hari bulan September. Tapi yang penting mitik-mitik itu tidak kisah lah. Yang penting kita merdeka, amin. Jangan sibuk dengan mitik-mitik. Karena Tuhan sudah memerdekakan kita. Negara kita merdeka, tapi kita lihat kita sangat serius untuk mendoakan negara kita. Negara kita sudah bebas dijajah oleh orang asing, tetapi kita masih banyak perkara yang belum bebas. Kita punya pemimpin ini kita perlu doakan supaya betul-betul merdeka, memimpin, mentakdir negara kita dengan penuh merdeka. Inilah yang kita doakan seperti yang kita sudah doakan di awal-awal tadi. Jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Tuhan, apa yang dilakukan oleh Yesus untuk memerdekakan kita atas kuasa maut, apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus untuk memberi kemenangan sehingga kita tidak dikuasai oleh maut. Di mana Yesus Kristus datang, dia menjelma untuk menjadi manusia. Dan dia juga disiksa, dia juga mati, dan dia bangkit. Dan Yesus Kristus, karena kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus itulah, dialah yang kemenangan kita, amin. Pada waktu kita bertobat, saya tidak tahu ingat ke tarik berapa kita dibaptis. Itu adalah hari kemerdekaan kita secara pribadi. Saya menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pada umur saya 15 tahun. Jadi kalau sekarang 53, tulak 15, kira-kira begitulah. Tapi Tuhan Yesus mampu untuk memberi kemampuan untuk kita, untuk hidup di dalam kemerdekaannya Tuhan, amin. Bukan karena kita kuat dan gagah, tapi karena Tuhanlah yang memampukan kita. Yesus menderita. Tanpa perjuangan, pengorbanan, tidak ada kemerdekaan. Yang memerdekakan kita, kalau kita lihat orang Mesir, Tuhan memimpin Musa, dan selepas Musa meninggal, Yosua hamba kepada Musa yang mengambil alih tempat itu. Nah, Yesus Kristus, pada waktu Yesus Kristus mati di atas kayu salib, pada waktu Yesus Kristus disalib, pertembungan itu ada suatu pertembungan dia, kemurkaan dan kasih. Dan ternyata bahwa Yesus bangkit daripada kematian, dan dia adalah kemenangan kita secara rohani. Haleluya. Oleh itu kebangkitan Yesus adalah kemenangan atas maut. Sangat iblis dilucutkan. Yang sekarang ini yang kita takut-takut itu dia masih mengaum-ngaum, tetapi dia punya gigi tidak ada. Sehingga iblis tidak pakai gigi palsu kan. Dia pakai gigi palsu pun dia tidak boleh gigit kita. Pada waktu Yesus Kristus, kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita adalah di dalam kemenangannya Tuhan. Yang kita takut-takut itu mengaum-ngaum, tapi dia tidak ada gigi karena maut itu sudah dilucutkan. Walaupun ngauman itu kuat, tapi ingat bahwa Yesus Kristus adalah kemenangan kita. Hidup yang berkemenangan di dalam Kristus adalah kehidupan yang mampu menang atas dosa, keinginan diri sendiri, dan pucukan si iblis. Oleh itu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apapun yang membelenggu kita, ketakutan kita setelah kita percaya Yesus, ingat bahwa Yesus Kristus adalah sumber kemenangan bagi kita, amin. Apapun yang membelenggu kita, semua kita pada hari ini memainkan peranan yang penting, dan kita adalah watak yang sangat penting yang membawa kemenangan dimanapun kita berada, amin. Yang pertama, kemenangan diri sendiri. Pada waktu kita percaya Yesus Kristus,
kita dibaptis, kita tidak otomatis itu kita sudah holy. Tidak. Karena hidup ini proses. Kita butuh proses. Kita hidup kita diubah. Kita bertumbuh di dalam Tuhan. Kita perlu proses. Waktu kita bertobat menerima Yesus Kristus, kita tidak boleh berdoa dengan suara yang mungkin yang kuat. Ada yang kita mungkin belajar seperti anak kecil. Kita memerlukan proses untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Tapi ingat bahwa sesukar manapun hidup yang kita jalani, ingat bahwa Yesus Kristus, darah itu adalah harga pengorbanan. Darah itu adalah harga kemenangan bagi kita. Amin. Kalau kita yang dalam situasi apapun, sebelum kita berdoa pada petang ini, sebelum saya membawa kita untuk berdoa, apakah saudara dan saya merindukan ada shalom di dalam hati kita? Shalom artinya ada damai sejahtera. Kita terlepas daripada stres. Kita terlepas daripada stres itu ada, tekanan itu ada. Tapi kita ada peace, kita ada damai sejahtera. Kita ada shalom di dalam setiap pribadi kita. Apapun situasi yang kita hadapi. Di mana ada pertobatan, di situ ada kemerdekaan rohani. Amin. Di mana ada pemulihan, di situ ada kemenangan. Di mana ada pemulihan, di situ ada kemerdekaan. Mungkin kita merasa sangat mustahil, tapi ingat bahwa Yesus sanggup bangkit daripada kematian. Dan apapun hal-hal yang membelenggu kita, apapun hal-hal yang menjajah hidup kita pada hari ini, ingat bahwa katakan Tuhan sanggup dan Dia akan memberi kita kemerdekaan. Mari kita tunduk kepala. Saya minta pemain keyboard, kita respon kepada firman Tuhan. Saya mengajak kita untuk menaikkan lagu Shalom Shalom. Dia punya chorus sahaja. Katakan Shalom 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 Shalom. Sudah itu apa lagi tuh? Kita ganti tuh yang ada itu Malaysia itu kan, dengan perkataan hati saya penuh damai, keluargaku penuh damai. Shalom, shalom.
dengan doa pada petang ini. Izinkan Tuhan berbicara dalam hati kita semua. Pada hari ini sempena hari kemerdekaan, kita juga rindu supaya seluruh bahagian hidup kita mengalami kemerdekaan. Saya juga rindu ada bahagian dalam hidup saya yang saya memerlukan Tuhan. Bahkan seluruh hidup ini saya sangat memerlukan Tuhan untuk memerdekakan saya senantiasa. Karena hidup ini adalah proses. Dan juga setiap masa saya memerlukan ada shalom dalam hati, supaya apapun yang kita kerjakan, kita mengalami kedamaian daripada Tuhan. Hal-hal yang di sekeliling tidak mudah untuk kita ubah, tetapi hidup kita boleh ubah, kita boleh berurusan dengan Tuhan. Kita akan naikkan lagu ini sekali lagi sebanyak 2 kali yang terakhir. Kalau engkau mengatakan pada hari ini, Tuhan, saya sangat memerlukan engkau pada hari ini. Mungkin kita tidak boleh luahkan kepada orang lain, bahkan pasangan kita, anak kita, saudara kita tidak dapat luahkan. Tapi pada hari ini jauh dalam hati kita mengatakan, Tuhan, saya memerlukan shalom, saya memerlukan ada damai, saya memerlukan hati saya dibebaskan, dimerdekakan, dan saya memiliki damai. Kita respon di hadapan Tuhan. Pada waktu lagu ini dinaikkan, buat satu komitmen untuk berdoa kepada Tuhan. Angkat tangan sebelah, tangan kanan kita terangkat, dan taruh tangan kita sebelah kiri di dada kita, dan katakan, Tuhan, saya rindu supaya ada shalom. Saya rindu supaya mengalami kemerdekaan daripada emosi-emosi, perasaan-perasaan. Saya minta kita semua respon di hadapan Tuhan pada hari ini. Oh haleluya Tuhan. Oh haleluya Bapa di surga. Shalom, 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 shalom. Hati saya penuh damai. Yang terakhir, shalom, shalom, Yesus. Shalom, 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 shalom. Hati saya penuh damai. Tuhan Bapa di surga, saya mau berdoa setiap pribadi kami yang sudah meletakkan tangan di dada, yang mengatakan kepada Tuhan pada hari ini, saya sangat-sangat memerlukan shalom di dalam hati saya. Saya memerlukan beberapa bahagian dalam hidup ini yang perlu kemerdekaan dan mengalami shalom pada hari ini. Saya mau berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, damai sejahtera daripada Allah akan dicurahkan kepada setiap jemaat pada hari ini ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau adalah kemerdekaan kami, Engkau adalah pembebasan kami. Engkau telah berkorban untuk membebas dan membawa kami kepada kemenangan. Engkau telah memulihkan kami sehingga kami menjadi orang yang menang. Dan kami rindu supaya kami mengalami dan hidup di dalam kemerdekaannya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Pada hari ini Tuhan, sempena kemerdekaan negara kami, Tuhan, kami juga rindu Tuhan supaya kami akan terus mengalami kemerdekaan kami secara rohani. Karena hidup ini Tuhan memerlukan proses, dan kami memerlukan Tuhan, Engkau adalah pemenang kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah memerdekakan kami. Engkau telah datang ke dunia, Engkau telah mati dan menderita, dan Engkau telah bangkit Tuhan untuk mengalahkan segala maut, dan Engkau adalah kemerdekaan dan kemenangan kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terpuji dan termulia nama-Mu. Kiranya firman akan terus berbicara untuk kami dan melayani kami secara pribadi pada hari ini. Terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. 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 Terima kasih, terpuji nama Tuhan. Bagi tepukan tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Saya serahkan kepada MC kita yang seterusnya.
kasih bagi Pastor Rita yang telah sharing atau memberikan message Hari Merdeka bagi kita semua pada hari ini. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Dan sebentar tadi saya melihat sebenarnya ada yang mempersiapkan kostum ada kesaksian tak? Yang mempersembahkan kesaksian kemudian pada hari ini. Saya melihat tidak ada yang bergerak. Kenapa tidak ada persediaan daripada gereja dari pihak persekutuan ataupun dari bahagian-bahagian di dalam gereja kita adalah satu sebab kita baru melewati masa-masa yang agak yang perlu kita jaga, yaitu beberapa jemaat kita barulah berganti-ganti lah yang kena positif, dan juga dalam keadaan pastor sendiri juga dengan anak-anak yang tidak agak masalah dengan kesehatan. Dan pada mulanya sebenarnya pada tahun lepas ke awal tahun ini dibagi tahu bahwa tanggung jawab untuk ada mengendali Hari Merdeka pada tahun ini. Saya sudah plan dengan satu perancangan untuk gereja ini lakukan, tapi disebabkan kadang-kadang kita agak terbatas dan saya pun terdiam. Saya katakan kepada Tuhan, apa perlu saya buat? Secara pribadi saya tidak tahu sebenarnya untuk apa yang perlu dijalankan dalam keadaan kita yang baru 2 minggu kan kita dapat beribadah dengan secara yang agak longgar. Dan ketika masyarakat saya katakan tidak ada kesaksian dari semua bahagian seperti yang kita selalu jalankan. Satu hal yang saya ada di dalam hati saya, mau ibadah akan berjalan. Ibadah itu pasti dijalankan dan tidak ada aktiviti pun tidak apa. Dan dalam hal itu saya agak, sebab dalam 2 minggu ini kita tidak baru dapat beribadah dengan tidak ada pengecualian bagi anak-anak kecil. Kalau anak-anak kecil tidak dapat dibawa, ibu-ibu yang menyusukan bayi atau menjaga anak tidak akan datang beribadah juga. Dan di sana saya katakan kepada Tuhan, apa sebenarnya apa perlu saya bawa jemaat di sini untuk dapat kami menyambut bersama. Dan ketika Bapak Raja katakan kepada kami semua lah, tim ataupun EJK, tidak ada kesaksian, tidak ada pertemuan, maksudnya dijadwalkan untuk pertemuan, sering pertemuan dalam secara berkumpulan ataupun agak ramai. Dan saya sarankan kepada EJK semua pelaksana untuk kita buka sahaja kepada semua jemaat sekiranya ada. Dan ada juga yang bertanya, kenapa tidak ada kesaksian, tidak ada penjadwalan kesaksian? Tidak apa, tidak ada kesaksian pun tidak apa. Sebab yang saya fokus di sini untuk ibadah ini dapat dijalankan. Oke, selesai sudah kita punya ibadah. Disebabkan tidak ada kesaksian, saya memang isi dengan cakap panjang lah. Dan sekarang ini saya serahkan kepada pastor untuk penangguhan dan juga doa berkat dan juga doa penutup sekali. Dan selepas ini kita akan makan bersama. Bagi yang berbuka puasa, kita sama-sama makan ada yang disediakan. Hari ini pertama kali dalam tempo pandemik ini kita potluck makan bersama di sini. Dan makanan kita adalah makanan kampung. Tidak apa-apa kan kita merasa makanan kampung. Oke, dipersilakan pastor. Oke, shalom sekali lagi. Terima kasih kedatangan kita semua. Mari kita sekali lagi berdiri. Kita berdoa semua dan siapkan pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Kami sudah selesai dalam ibadah kami hari ini, dalam penyertaan dan pimpinan Tuhan bagi kami semua. Kami sudah memuji dan menyembah Tuhan dengan puji-pujian kami kepada Tuhan.
dan lebih lagi kami sudah mendengar kebenaran firman Tuhan, pesan Tuhan untuk kami. Terima kasih untuk firman Tuhan, dan kami percaya setiap firman Tuhan yang sudah kami dengar, yang sudah kami pelajari ya Tuhan, akan menjadi kekuatan bagi kami untuk terus menerus tetap setia, untuk mempergunakan kemerdekaan kami, untuk terus menerus mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, berkatilah setiap kami, seluruh jemaat Tuhan yang sudah hadir dalam ibadah kemerdekaan kami pada hari ini ya Tuhan. Dan biarlah lewat dengan firman Tuhan kami benar-benar dimerdekakan di dalam Kristus. Berkati Pastor Rita yang sudah melayani kami dengan firman Tuhan hari ini, dan juga semua jemaat Tuhan yang hadir dalam ibadah ini. Kami mengucap syukur Tuhan semuanya ini, dan kami menyerahkan juga apapun aktiviti, apapun yang kami lakukan selepas ini ya Tuhan. Engkau menyertai kami, Engkau menjaga kami, Engkau memelihara kami ya Tuhan, sehingga dimanapun dan kemanapun kami, Tuhan kuasa-Mu menyertai kami. Kami mengucap syukur juga semua makanan atau minuman yang disediakan ya Tuhan. Kami percaya itu kan menjadi kekuatan tubuh kami, lebih lagi kerohanian kami di dalam Tuhan. Berkati semua seluruh jemaat Tuhan yang sudah menyediakan makanan ini. Terima kasih Bapa di surga. Dan selepas ini kami akan kembali ke tempat kami masing-masing, jauh dan dekat. Tuhan, Engkau menyertai kami, Engkau mendahului perjalanan pulang kami, agar kami sampai dalam keadaan selamat, penuh dengan damai daripada Allah sendiri. Terima kasih Bapa. Kami akhiri ibadah ini hanya satu nama, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.